yang itu. Langsung udah. Iya, Poveus langsung. aja yang kebayang. Iya, udah. terpiknya langsung ada Poveus muncul lagi. Ini nge-closing beberapa sih ya. Benedetta di closing juga. Yuzong bisa diambil kalau mau sekarang. Yuzong selain daripada mengamankan biar giftnya gak ditabrak, mengamankan juga biar dari Bigoton Alpha. Sebenarnya nggak terlalu nyaman di belakang. Tim fight bisa dibelah dua lagi. Ini sekali ya Parsa mau diambil juga wings by wingnya mau dipakai gimana juga caranya om. Bene. Iya. is picking. Oh my lord. Wow. Mereka udah nggak main-main lagi nih. Ya udah. Power pick Your kita keluarin team semua. is banning. Hey, sebentar. Hero yang jarang banget kita lihat juga King's Call dari Min Wow. Sitar kali ini akan coba untuk Wow. dipakai oleh Bigetron Alpha. Saya suka yang ngelihatnya. Oke. Min Sitar Min Sitar. sempat dibawa juga oleh Godiva di regular season ketika Aura Fire berhadapan dengan hero-hero assassin, tapi kali ini hanya Benedetta yang bakal ke cancel untuk dari segi pergerakan dash-nya. Gue suka Min Sitar jujur, gue suka Min Sitar. Tapi Min Sitar bagusnya di tim yang lagi leading dari kill point. Pasifnya itu sangat bermanfaat banget. Pasifnya gila. Dia kaya, teman-temannya juga jauh lebih kaya. Tapi kalau timnya lagi nggak terlalu bagus kill point-nya, Min Sitar agak wasted, agak terbuang sia-sia. Dan pasifnya dia dari King's Call-nya sendiri. Di sini cuma Your nahan dari team is Benedetta. banning. Povius juga memang nggak bisa lompat di dalam sana. Ini bakal XP lane ya. Mhm. Berarti Pakitonya jungle kah? Oke. Pakito jungle Atau Min Sitar jungle. atau Min Sitar jungle? Aku lebih suka Min Sitar Min Sitar jungle. jungle bagus Your sih. team Jungle. is banning. Min Sitar jungler aku pernah cobain pakai endless battle aja dan Thunderbelt kayaknya udah cukup banget untuk memporak-porandakan di team fight besarnya. Thunder bagus. Thunder. Oke. Thunderbelt bagus banget loh. Dengan Buat dengan hero Min Sitar menjadi jungler, dia akan menjadi the forgotten one apa the carry-nya nih? Loh, dia bakal jadi Dia support kasih King's Call. Iya, lebih ke ini sih posisi The forgotten one-nya berarti. Forgotten One-nya mungkin yang bakal kehadirannya bakal terus ada di hampir Iya. semua tim fight. Tapi band yang sangat menarik sekali, Natalia dari Leo Murphy ternyata dibuang. Ketika kita tahu bahwa ini adalah salah satu power juga picknya untuk seorang Leo Murphy. Oke. Kita lanjut lagi sekarang untuk Bigoton Alpha. Siapa lagi akan mereka hilangkan karena sekarang udah ada Your team Rafa. is Iya. banning. Rafaela sudah sangat jelas sekali sepertinya tidak ingin berhadapan dengan hero healer, tapi ini bisa jadi malah ke Estes ya arahnya. Estes kah? Bisa jadi. Meta tempel. Meta tempel, meta Untuk- solid. Iya. Untuk Bigetron Alpha sendiri. Aha. Last banning dulu. Sebentar tahan. Lilia sudah di-ban dan last ban-nya. Junglernya memang belum kelihatan. Your team is Cloud. picking. Kimi terbuka sekarang. Kimi Kimi? Kimi? atau Saya suka Kimi kalau ada Min Sitar. Nathan. Kimi kalau ada Min Again? Sitar. Entah kenapa ya, tadi kalau kita melihat dari Nathan-nya sebenarnya tidak terlalu buruk juga Iya. di game yang kedua. Tapi kalau seandainya ini Kimi, ya setidaknya tidak akan ada entropy yang men-trigger Demonic Force. Yes. Oke. Tapi, Tapi Kimi ada loh. Your team Dia Kimi juga bisa ada, iya. nge-dash kan. kalau ngedes kan. Tapi ketika didekatin, ya itu tuh Capek. yang berbahaya tuh. Dia punya DPS yang DPS-nya emang tinggi makin banget. dikejar makin capek deh. Oke. Dan inilah dia Parsia ternyata yang akan diamankan. Sepertinya tidak akan kita lihat juga untuk meta solid dari teman-teman Bigetron Alpha. Melakukan ban terhadap Rafaela yang tadinya kita duga-duga akan menuju ke arah healer, tapi tidak, sepertinya masih di tangan Jauhead untuk roamernya. Nah, masih belum ketahuan juga dari Alter Ego Esports apa yang akan mereka bawa untuk di game yang ketiga kali ini. Ini ya, anti-dash dilawan anti-dash. Anti-dash dilawan anti-dash, Min Sitar. Sitar. Iya. Makanya, Roger kah di sini? Terus Sally Boy atau Lancelot? Lancelot susah. Ngeri Ada Min banget. Sitar. Susah banget sih kalau Lancelot. Makanya dengan ada Min Sitar memberikan Yishun Shin? tekanan atau alter ego. Gue suka Yusun Shin. Karina, Karina. alright. Wow. Nah, akhirnya. Oke. Cow. Ini kalau Your misalkan team is taken. udah Karina sih udah jelas banget bakal ngedeny untuk Marksman pick yang akan diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha di last picknya. Karena dengan seperti ini, hero yang tersisa hanyalah Kimi. Dan Kimi akan ketutup sama Chow-nya. Leo Murphy bakal bisa langsung jump in ke bagian belakang disertai dengan Nino Benedetta yang dari tadi sempat di-ban. Ini Chow Nino atau Benenino? Benenino sih. Benenino. Benenino. Benenino Iya. sih. Benenino ya. Benenino. Berarti Chow For Leo sure. Murphy. Ya, Oke. for sure ini. Baik. Kita lihat aja bagaimana nanti ya dari pergantian nih dari hero siapa yang akan menggunakan, siapa yang memakai. Sementara satu pick terakhir dari Bigetron Alpha. Disinilah kejutan akan tercipta. Siapa yang akan diamankan? Kimi kah? Atau Atau Nathan Nathan. masih Nathan. Ya, ternyata Kari. Kari. Ini makin gak diduga-duga sih emang Brands pemilihan hero marksman-nya Kari. Tapi jujur serem. Serem banget. Jujur serem. Serem Karena ada banget. Povius.
Dan gak cuma Popheus membawa, tapi ini Phantom Step-nya bakal dikejar-kejar sama Shadow Rush yang dimiliki sama seorang Karina. Ingat, itu dia benar-benar bisa langsung on point banget, dan sekarang buildingnya ke arah tank. Item defense akan menjadi pilihan utama bagi seorang Karina. Ya. Makin sulit lagi, dan di sisi lain, karena ada Kari, dengan tambahan HP dari itemization tank, ini mungkin bakal bisa dirontokkan dengan cepat. Itu mungkin tujuan awal dari teman-teman Bigoton Alpha. Bisa jadi, dan kita lihat aja bagaimana nanti di game yang kedua ini dari pendukung dari Bigoton Alpha, pendukung dari Alter Ego. Kalian wajib nongol lagi karena nanti di game ketiga masih tetap ada yang namanya Samsung #Battle Challenge, Yes, di mana kalian masih. bisa memberikan dari #PeterWin ataupun #AlterChamp, di mana nanti kita lihat siapakah yang paling banyak hashtagnya, lalu stikernya lah yang akan kita munculkan. Dukungan kalian bisa langsung nongol di kolom komen ataupun bisa langsung lewat dari platform yang sudah kita sediakan di tempat lainnya. Let's Yes. go game yang ketiga. Yes. Langsung saja kita langsung menuju ke game yang ketiga, dan kali ini masih kita lihat Repo dengan Minsitar di XP lane. Kita akan saling melihat juga bagaimana setup yang dilakukan di bagian Gold, dan Leo Murphy sudah mulai hadir di bagian tengahnya, membantu, saling membahu, dan bahkan itu dari kayaknya sendiri kali ini langsung mengambil Smart Missile. Dan buat teman-teman yang lagi pada mabar, lagi pada nobar terus lapar, jangan lupa untuk menggunakan kode promo playoff di FPL IDX Grab. Tapi kali ini Kaye dalam ancaman one hit lagi, tapi dia masih bisa flick out ke arah belakang. Tanpa adanya ejector tentu dia tidak akan punya absorb damage. Sakit banget antara kombinasi Dance of Death dan juga Blade-nya yang memang langsung memberikan tabrakan seperti bahkan robot memiliki baja. Seperti itu udah langsung harus balik dengan darah yang sedikit banget seperti keuangan di akhir bulan. Yes, tapi akan bertambah nanti di awal bulan. Ketika kita melihat gold laner kita Brand sudah mengamankan Demon Shoes kali ini. Udah mulai kelihatan juga rotasi yang dilakukan. Langsung ada Void Crystal di sana untuk mengganggu pergerakan sedikit agar rotasi dari Brand-nya sedikit terganggu di arah gold lane. Oke, Kaye di atas sana masih santai seorang diri, ingin mendapatkan Benedetta seperti, namun di bagian tengah pertempuran belum terlihat juga karena ada dua hero yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka free banget. Sally Boy menjadi target dari Kaye, berhasil Kaye akan dia tangkap tapi ternyata tidak. Dengan adanya satu Cyclone Eye dia bisa kabur dari area tersebut. Oh, ini secepat apa ya Jelly Boy kira-kira akan mengamankan itemization seperti Thunderbelt, karena slow effect-nya sangat dibutuhkan sekali, dan Sarto sudah ready untuk di team fight sesaat lagi. Lagi ini udah mulai temponya turun, kendor lagi karena mereka semua reset, dan bahkan belum ada first blood di menit yang kedua kali ini. Langsung ada Bottle juga melakukan double jab ke depan karena dia bawa retribution, dan di sisi lain Repo sudah mulai mengganggu ke depan, udah punya King's Call, dan apakah bakal langsung dipikir begitu saja. Federal Strike tentunya mengincar karena Udilnya bakal dipaksa untuk mundur. Leo Murphy juga sama, langsung coba untuk bertahan terlebih dahulu, ejector dilontarkan begitu saja, dan bahkan dibalikan dengan keadaan reward manipulation first blood. Diamankan oleh seorang Udil, double kill untuk arah Rainbow juga, tapi Turtle ini diamankan oleh Bottle. Adalah like final blow menumbangkan satu lagi. Sally Boy-nya juga menumbangkan Repo, double kill 4-0 untuk teman-teman Alter Ego Esports. Wow, dari sisi damage mereka terlihat dengan sangat-sangat jauh sekali tadi perbedaannya, tapi ternyata untuk kali ini mereka yang mendapatkan purple buff. Hanya saja Kaye datang tepat waktu dan selamat sudah masuk ke dalam sebuah rerumputan akan sangat-sangat berbahaya sekali tanpa adanya info. Karena untuk sekarang coba kita lihat ada Federal Strike langsung dikeluarkan begitu aja, nggak mengenai ke arah siapapun. Bottle masuk lagi ke dalam rumputan, udah ada Leo Murphy langsung pergi lagi karena takut ditendang perutnya. Iya, ini dia untuk di 3 menit awal 4-0 diamankan. Bahkan Bigoton Alpha seolah-olah dimatikan pergerakannya di awal game seperti ini karena Rainbow tadi ketika Federal Airstrike dia langsung dibalikan keadaannya dengan reward manipulation yang ternyata tidak diduga-duga mendapatkan double. Emang untuk nge-backup banget juga. Tiba-tiba kita bakal langsung back into the game. Masih 4-0 dan bahkan udah mulai memasuki menit yang ketiga. Federal Airstrike digunakan begitu saya double knock off strike didapatkan. Leo Murphy mungkin bakal lincar, ternyata Udi langsung di ejector ke arah belakang, dan masih ada satu reward manipulation. Battle langsung meng-cancel ke depan dengan menggunakan satu buah knock off strike-nya. Udi mungkin bakal tundang, double kill diamankan oleh seorang Battle. Looking for more, tapi langsung di pause lagi. Jauh Pak Pulung. Ya benar sekali, namun untuk dari sisi objektif dari Bigoton Alpha mereka tetap mengungguli dengan ada satu auto turret tadi yang berhasil dihancurkan. Udil berjalan seorang diri seperti akan mencoba untuk memancing ya dengan kehadirannya tanpa adanya backupan. Ini menunggu Brands agar itemization-nya udah ready untuk team fight, bakal jadi PR juga, tapi kali ini Eldino langsung tiba-tiba sana double stun dilontarkan, dan bahkan ada satu an eye for an eye nge-trigger King's Call tanpa adanya Repo ultimate kali ini. Harusnya teman-teman Bigoton Alpha lebih berhati-hati. Nino benar-benar
mengganggu dan bahkan lagi-lagi nge-cancel KYY dengan injektornya. Yap, namun Turtle pun kali ini udah langsung dicolek-colek aja oleh pemain dari Alter Ego Esport. Mencoba untuk memberikan pancingan terhadap pemain dari Big apa, tapi Wave Dragon tadi seperti udah mulai terdengar. Alexa Pena belum mencoba untuk memotong di bagian belakang karena sekarang pertempurannya kembali pecah. Udah ada satu player masing-masing tumbang. Double kill dari Karinanya. Dilompati seperti itu, tapi belum ada satu momen yang berhasil untuk didapatkan oleh Poveusnya. Dan tidak mau loncat ke arah Brans karena walaupun ada trigger dari Demonic Force, tapi Brans berada di dalam area outer turret di mid lane. Itu akan menjadi malapetaka sendiri bagi Pai-nya. Tapi dia udah punya Oracle dan bahkan Atomization-nya Omawa. Ya, dari Pai-nya sendiri, kalau kita lihat Block of Destiny Oracle bukan ke arah dari Ice Queen One, jadi sedikit lebih bermain defensif untuk Pai-nya, sedangkan Battle-nya sebagai jungler kali ini dengan War Axe, dan ini bisa menuju ke arah BOD terlebih dahulu, ataupun mungkinkah kita akan melihat Malphegor? Ice Queen One sudah dimiliki oleh Udil dengan Ancient Talisman di tangannya, dan ini bakal jadi sebuah ancaman lagi kalau seandainya nanti tidak ada teman-teman dari pikiran Alpha, dan ternyata di arah top lane-nya Rainbow juga bakal mungkin langsung dilahap begitu saja. Curse of Crown-nya nggak cukup, Sally Boy-nya bakal menumbangkan satu lagi, dan bahkan Ripo-nya kegeser, tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena slow impact-nya sangat mematikan sekali dari Void Crystal. Yap, gua tidak melihat bagaimana positioning yang begitu baik dari Rainbow, di mana untuk regular season ataupun beberapa pertandingan sebelumnya dia dikenal dengan positioning yang sangat-sangat baik, selalu mendapatkan sedikit sekali dead di dalam tiap gamenya. Tapi untuk kali ini udah ada 3 poin dead yang berhasil dia dapatkan loh, Prof. Yes, dan ini adalah permainan Alter Ego Esports yang sangat agresif sekali di early game. Mereka langsung leading 3.000 perbedaan goldnya di menit yang ke-8. Dan bahkan makin lebih buruk lagi, kenapa? Karena udah ada Lord 44 detik setelah ini. Wow, Lord pertama akan langsung muncul. Udah ada sebuah tabrakan lagi sama Force-nya. Federasi dari bagian belakang, tapi dibalaskan langsung dengan ada satu real manipulation. Beberapa orang terjebak di bagian dalam. Untuk kali ini dari jauh head-nya juga udah gak bisa kabur. Ada efek immobilize. Mau kemana Kakao Rivo? Tapi Sally Boy tidak mau memaksakan keadaan. Dan bahkan kehilangan lagi Brans-nya, KYY-nya, 2 korban berjatuhan. Sally Boy makin tak terhentikan dan dia udah punya level 12 sekarang. Berbeda level 1 Battle, benar-benar tertinggal dan under banget di arah bottom lane-nya. Tapi kali ini Udil juga positioningnya, bahkan dia tidak tersentuh oleh Feder Aspect terlalu banyak. Battle langsung tershutdown di arah bottom lane, dan itu dia legendary 8 poin kill 3 assist dari seorang Karina. Wow, ini sulit banget untuk bisa menghentikan Sally Boy. Kalau kita lihat pergerakan dia selalu on point banget, KB. Iya, dan bahkan ada satu pergerakan lagi di Population dibuka. Rainbow dalam ancaman, dia bakal dikejar-kejar sama seorang Sally Boy. Tapi kali ini sepertinya tidak akan ada korban jiwa setelah battle tumbang di arah bottom lane. Yap, ini ada 3 player juga yang udah langsung dimiliki oleh Alter Ego, di mana mereka bergerak bersamaan, namun sekarang berkumpul semuanya di area mid. Ada satu outer turret lagi, di mana center turret dimiliki oleh Big Ton apa udah tumbang. Akan menjadi semakin sempit untuk area pertahanan yang mereka miliki. Ini udah seolah termakan, drowning slowly dari Bigetron Alpha karena Alter Ego Esports benar-benar leading jauh banget. Bahkan El Nino, siapa yang bisa nangkep dia untuk sekarang posisinya? Ini juga untuk sekarang dari Leo Murphy hampir aja tadi dari Jet Kundonya berhasil, namun untuk Way of Dragon-nya belum dikeluarkan. Sementara untuk KYY terjebak, udah ada Demonic Force langsung dikeluarkan. Sementara Rainbow langsung disikap habis-habisan, langsung ditabrak habis-habisan. Kelar sudah untuk Rainbow, tidak ada lagi high ground yang mereka. Nah, udah ada 2 orang juga yang menjadi korban untuk Milton apa, di mana akankah ada korban ketiga karena botol untuk kali ini juga gak bisa kabur lagi karena yang berbeda. Karinya memberikan damage, namun belum ada hasil yang berhasil diambil dari Alter Ego. 4 hero tumbang kali tanpa adanya trade kill sama sekali. Bikin Alpha dalam ancaman. Void Crystal langsung dilontarkan ke depan. Brand sudah punya Raiden Armor, maka bakal cukup untuk menahan semua gempuran dari teman-teman Alter Ego Esports. Langsung menuju ke arah bagian base ke dalam. Sudah hilang, pecah di bagian mid lane-nya. Wow, dan Purple Buff pun udah langsung diinvasi begitu aja. Berarti untuk sekarang Sally Boy akan semakin kaya lagi. Benedetanya di atas sana ada free space yang dia dapatkan. Ini dia player gold by Living by Mandiri. Nino menjadi sosok yang paling kaya loh. Ya, ada juga Nino di sini. Siapa yang bisa menghentikan? Balik lagi, hampir tidak ada hero sisi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha sekarang. Jadi mau gak mau kiting dilakukan oleh Bigetron Alpha sambil berharap Nino mungkin offside.
out of the position sehingga bisa ditangkap dengan mudah di belakang dekat dengan arah dari turret milik Bigetron Alpha. Permasalahannya ini Benedetta Nino loh. Ini yang bakal jadi ancaman karena Alter Ego Esports ini bisa saja loh langsung mengembalikan keadaan menjadi 2-1 dan bahkan ini adalah gold leading yang jauh berbeda 7.000 di menit yang ke-11 kok belum. Yap, dengan network yang sangat-sangat jauh harusnya dari Alter Ego Esports mereka bisa semena-mena dan juga menabrak asal-asalan. Tapi kalau sampai mereka terlalu overcommit, ini akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri untuk Bigetron Alpha dan juga inner turret di bottom lane-nya berhasil diruntuhkan. Yes, tanpa adanya defense yang begitu mengerikan dari Bigetron Alpha, mereka harus rela bottom turretnya dihilangkan di bagian innernya. Sudah tersisa top lane saja dari innernya kali ini. Yap, ini dia vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Ini dia Snake Time by Snake Video. Yes, dan mulai masuki menit yang ke-12 udah di enhance dari Lordnya. Bakal langsung coba untuk diamankan terlebih dahulu. Sepertinya tidak akan ada kontes sama sekali. Lihat Leo Murphy di depan sana hanya melakukan recall. Tas. Tribute to Cornet di dalam sana. Iya, pasti mungkin nanti akan langsung nongol begitu saja karena untuk sekarang Real World Manboy langsung dikeluarkan. Pertempuran kembali pecah. Ada pergerakan dari Rainbow langsung kabur dari area tersebut. Tapi untuk kali ini udah ada kayak yang mampir menjadi korban juga. Mundur sudah Bigetron Alpha. Hanya Ripo yang tumbang tentunya untuk 30 detik ke depan tanpa lagi trap kill yang diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Real World Manipulation, Electro Final Blow, Double Slow dan bahkan menjadi ancaman tersendiri bagi Bransnya. Dan inilah dia pemenang dari Samsung #Battle Challenge di tangan Bigetron Alpha dan langsung saja menuju ke bagian high ground. Langsung ada Federal Strike udah langsung sekarang begitu saja Electro Final Blow langsung melontarkan ke belakang Rainbow dalam ancaman langsung terkena sesi dan bahkan ada World Manipulation di depan sana langsung hilang 1 demi 1. Mana minionnya masih bisa dibersihkan dengan cepat dan bahkan ada langsung pergerakan ke arah belakang. King's Goal-nya connect ke arah beberapa hero di depan sana. Sally Boy mencoba untuk memporak-porandakan ke arah depan di shutdown 1 demi 1 dan bahkan Ripo dia masih stand still di depan bersama dengan teman-teman Bigetron Alpha lainnya. Dihabiskan satu persatu inventory turretnya. Udah semakin gundul lagi area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka hanya memiliki satu inventory turret di bagian atas sana. Hanya saja untuk kali ini Karina dan juga Yves mereka tidak mau terlalu berjauhan. Mereka berada di dalam area pertahanan musuh. Jangan sampai mereka tertangkap pula dan menjadi sebuah efek balasan. Demon Hunter Sword Om Wawa di menit ke-13 kali ini dari Karinya. Yes, dan sebelum itu mari kita lihat untuk replaynya ini dia by Samsung Galaxy A series di mana semuanya dibuka, coveran yang manis dilakukan oleh Leo Murphy tadi tentunya untuk mengawal Udil. Balik lagi di sini bukan yang ditempel adalah gold lanernya, tapi lebih menempel ke arah dari Udil yang memang dibutuhkan untuk efek di sini dia. Yes, langsung ada Federal Strike juga dan kali ini langsung dilontarkan beberapa ultimate yang sudah digunakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Memaksa untuk mundur ke arah belakang, Leo Murphy harus tumbang di menit ke-14 kali ini. Hati-hati scale up to late game dari teman-teman Bigetron Alpha. Ada Farsha, ada Kari ini akan menjadi ancaman untuk late game dari teman-teman Alter Ego Esports. Mengingat mereka tidak memiliki DPS yang cukup untuk bertanding di arah late game kecuali El Nino. Oke, karena untuk dari cooldown speed di Like Wheel juga akan semakin cepat lagi. Nino mendapatkan beberapa hit dari Like Wheel yang udah dilemparkan juga oleh Karinya. Mereka mencoba untuk mendorong mundur pemain dari Bigetron Alpha untuk masuk kembali ke dalam pekarangan rumahnya. Yes, dan kali ini udah mulai memasuki menit-menit krusial. 90 detik tanpa adanya Lord yang kedua. Siapapun yang tumbang di timing Lord muncul ini akan menjadi sebuah malapetaka. Karena mau tidak mau nanti dari teman-teman Alter Ego Esports atau bahkan Bigetron Alpha bisa langsung menghajar ke arah Lord yang kedua ini. Oke. Nih di atas sana juga udah mulai semakin mendekat lagi bagaimana pertempuran yang akan pecah. Karena sekarang Leo Murphy konselnya langsung aja kode karena satu player dan sekarang kayak akan menjadi korban. Namun untungnya dengan satu flicker dia berhasil kabur dari area tersebut. Real World Manboy langsung dikeluarkan begitu aja di mana Pakitonya udah gak kuat lagi menahan bayi dan damage yang dikeluarkan oleh Alter Ego Esports. Dan bahkan makin lebih buruk lagi ketika kita melihat bahwa Alter Ego Esports mendapatkan 1 poin kill. Artinya Bigetron Alpha akan tim fight 4 lawan 5. Federal Strike sudah dibuka. Artinya bakal ada satu informasi diberikan dan bahkan ada Federal Strike yang kedua untuk melakukan defense high ground.
di arah top lane. 19-6 perbandingan goldnya 7,5k. Gold leading mau apa yang harus dilakukan sama teman-teman Bigetron Alpha? Ya pasti mereka harus menunggu dulu di bagian belakang, jangan sampai terlalu maju juga karena mereka lagi ke zone out. Lihat bagaimana berani Sandy Boy untuk langsung menuju ke arah dari Brans. Yes, dan bahkan ada Alexa final gol ke belakang triple ke dari turun level P. Lihat langsung mengincar ke belakang dari Pai-nya, loncat ke arah kaya harus tumbang legendary. Diamankan oleh seorang Sally Boy tanpa adanya natural contest kali ini di mid game yang benar-benar mengganggu. Seorang Sally Boy 14 poin kill didapatkan oleh dia. Wow, tapi tertangkap di depan sana. Rewopan Pollution tidak bisa lagi untuk dihindari. Namun Ripo dia terjerat dari satu tarikan seorang Poveus. Wah, Ninonya overcommit tadi 328 ke dia sekarang. Di mana ada Lord yang terbuka bebas, tapi mereka juga tidak lengkap dari sisi playernya. Akankah ada kontes atau tidak? Iya, ini yang bakal jadi pertanyaan juga. Apakah akan ada kontes semua 4 melawan 4? Menurutku akan langsung di start juga oleh Alter Ego Esports karena yang tumbang tadi hanyalah Nino, di mana mereka masih punya retribution yang dipakai oleh Sally Boy, dan ini dia Sally Boy-nya bisa langsung mengarah ke arah dari Lord-nya untuk mendapatkan Lord tersebut, atau bisa juga menjadi sebuah pancingan menunggu untuk lawannya maju dan sambil bersembunyi di dalam semak-semak seperti yang akan kita lihat sebentar lagi. Ini dia udah mulai di paint aja, kayaknya terlalu jauh. Akankah injektornya? Namun udah ada satu player yang berhasil langsung ditarik. Real manipulation. Namun Botol mencoba untuk mendekat. Udilnya punya flicker, dia mundur lagi belakang, langsung dikejar habis-habisan. Lordnya nggak tersentuh sama sekali. Udah langsung Adi Nino untuk memberikan backupan, namun udah kelar juga Udilnya. Udil ternyata tidak cover dan bahkan langsung di double jab begitu saja oleh seorang Botol. Botol mendapatkan poin kill yang cukup mahal dan bakalan mundur untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena kali ini bisa jadi timing untuk teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan Lord yang kedua, dan bahkan mereka coba untuk langsung ngelurusin ke bagian mid lane. Outer to Range yang mungkin bakal incar, namun kali ini masih terlalu jauh. Dia punya Immortal dan ingat Thunderbelt-nya sangat mengganggu untuk pergerakan teman-teman Bigetron Alpha. True damage, efek slow, durability lengkap sudah di dalam satu item tersebut. Dan ini udah masuk menit 17, Kari waktunya beraksi. Waktunya bersinar juga pastinya ya untuk harinya sendiri, sedangkan dari Bigetron Alpha kerugian mereka sekarang adalah mereka sudah hilang dari sisi inhibitornya, dan itu wajib untuk dimaksimalkan oleh Alter Ego Esports. Memang benar mereka masih dalam kondisi leading, tapi ingat siapapun yang mendapatkan Lord yang sekarang, Lord yang kedua ini akan berimpact terutama untuk Bigetron Alpha. Hunter Strike Battle. Menarik untuk melihat Paketo Jungle tanpa beberapa item defense kali ini. Kita melihat juga dari item sessionnya, Om. Ya, kalau dilihat dari itemnya di sini memang berarti udah lengkap banget ya. Ada Golden Sun, Tusan Radia, Demon Hunter Sword, Thunderbell, udah lengkap banget untuk yang true damage bisa didapatkan. Redless juga demikian. Jadi ini akan berfokus untuk beratnya jangan sampai ketangkap dari Pai. Nino damage-nya cukup tinggi ternyata dari satu Federal Attack tertekan begitu saja dari injektornya. Siapa yang bakal mendapatkan Lord-nya di depan sana? The Well Dragon sudah digunakan karena bakal Lord-nya tanpa adanya kontes sama sekali. Pai-nya terjebak tapi namun dia harus tumbang. Immortal-nya sudah hilang. Masih ada pergerakan lagi dan lagi. Bigetron Alpha yang mendapatkan poin kill-nya. Federal Attack lagi di pop up di depan sana. Legendary didapatkan lagi dan lagi tanpa henti. Namun team fight-nya jadi kocar kacir. Tersisa Sally Boy versus everybody. Berhasil bakal dikejar tapi masih ada efek knockback di depan sana, dikejar juga tapi masih ada Phantom Stake for save the day. Dan Sally Boy Immortalnya bakal pecah. Belum sempat ada with punch tapi di shutdown dan ada swipe out untuk Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan Lordnya, tapi mereka pun mendapatkan wipe out-nya. Ini menjadikan hal yang sangat-sangat baik untuk Bigetron Alpha, di mana mereka akan defense jauh semakin kuat lagi, dan mungkin untuk sekarang momentumnya mereka bisa ngebalikin keadaannya sama nih Om Mawar. Ya, ini masih harus sabar untuk Bigetron Alpha. Memang mereka berhasil untuk mendapatkan wipe out, tapi semuanya dibayarkan dengan cukup mahal juga. Lord harus diserahkan kepada Alter Ego Esports, dan sebenarnya ini adalah momen-momen untuk kebangkitan dari Bigetron Alpha. Mereka tinggal menahan saja item dari Brans sudah jadi, dan kita bisa melihat positioning dari Brans. Begitu manis, dia masih bisa menghindar meskipun memang Immortalnya pecah tadi. Waduh. Ini kalau comeback sih nggak ngerti lagi. 7.500 gold differences. Dan di comeback. Tapi ingat, real time win probability by Samsung Galaxy S Series masih berada di tangan Alter Ego Esports 70 berbanding 30%. Yep, dan bisa dibilang untuk di game ketiga ini ya, kayaknya Alter Ego yang mulai terpencar-pencar dari sisi warnya nih. Terkocar-kacir. Terkocar-kacir kan, gimana dari Eve-nya juga langsung dikejar aja bisa-bisa karena Battle dan juga Johan memiliki sebuah objektif yang sama ya, untuk bisa memukul mundur Eve-nya. Di saat Real Manipulation langsung dibuka, tapi Leo Murphy keadaannya udah ketahuan, ada rame banget orang di dalam rumputan itu. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak berbahaya teman-teman, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Betul sekali.
sekali. Tapi jangan lupakan juga bahwa rumput kita itu selalu lebih hijau daripada rumput tetangga. Ulala, baiklah kalau begitu. Wave mina di bagian bawah masih dibersihkan juga oleh Pakito yang digunakan oleh Battle. Namun di arah yang berbeda, mereka masih melihat dari kejauhan. Yes, makin turun tempo lagi. Hanya menanti bagaimana nanti Federal Strike yang digunakan. Karena dari tadi on point banget dan selalu berada dalam sebuah poin yang membuat teman-teman dari Alter Ego Esports tidak bisa bersatu. Lagi dan pop out lagi, pelan-pelan. Bakal coba untuk mengganggu karena Leo Murphy, tapi Leo Murphy juga memilih untuk mundur. Dan sejujurnya dari Bigetron Alpha mereka tinggal menunggu sih momentum untuk mendapatkan Lord. Jadi Lord di sini akan sangat penting sekali. Alter Ego juga demikian tadi untuk Lordnya. Yang kedua, memang mereka dapatkan dan sekarang mereka masih tempo pelan dulu. Nunggu Lord yang ketiga. Santai dulu. Santai, tahan aja di Dark depan Knight zoning Fall. out. Betul, zone out semuanya. Ini menit 21, Immortal udah wajib dimiliki oleh masing-masing player juga. Karena sekarang Federal Strike langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah ada efek yang bisa diberikan dari satu ultimate yang udah dia keluarkan? Wings by Wing langsung kabur dari area tersebut. Itu dia. Bakal jadi berat banget karena kita dari tadi ini ya, benar-benar melihat bagaimana struggle-nya semua member dari masing-masing tim Yap. untuk melakukan setup team fight dan segala macamnya. Karena balik lagi udah mulai memasuki menit-menit late game yang krusial. 22 menit game kita berjalan dan carry dari Brand semakin lama makin mematikan. Yes. Dan juga sama-sama kuat dari sisi late game-nya sendiri. Dan inilah yang paling penting sebenarnya. Bagaimana mereka nanti bermain untuk di late game? Apakah ada kesalahan kecil yang diperbuat dan langsung dipanis? Seperti tadi ada wipe out memang, cuman nggak bisa dipanis oleh Bigetron Alpha. Karena inhibitor mereka udah pecah, jadi mereka harus ke defense dulu. Makanya ini dia penentuan 17 detik lagi Lord yang selanjutnya. Apakah bakal jadi sebuah ancaman bagi teman-teman dari 12 tim? Karena walaupun Alter Ego Esports tadi terwipe out ya, tapi mereka masih bisa juga loh untuk mengendalikan pola permainan sekarang. Nah, lalu ada konsil, ejector dibuka. Apakah bakal ada mendapatkan satu korban jiwa? Leo Murphy juga dalam ancaman. Poin bisa digunakan bahkan ada Federal Strike langsung ke depan. Panik nggak tuh? Pas untuk Wings by Wings mundur ke belakang. Kemudian juga sudah dikeluarkan. Apakah bakal dapetin satu dengan ejectornya? Apakah bakal ada defense yang bagus di depan sana? Itu final box sudah dibuka dan Way of Dragon sudah dapat satu juga daripada seorang Leo Murphy. Namun sepertinya hanya Rainbow yang tumbang di depan sana tertangkap dan bakal menjadi korban selanjutnya bagi seorang Sally Boy. Yap, flame shot tadi udah dikeluarkan juga, tapi sepertinya untuk Alter Ego Esports mereka terus menyerang ke bagian depan. Mereka tidak menghiraukan adanya Lord di area yang berbeda. Karena sekarang pertempuran yang terus terjadi tepat berada di area pertahanan yang dimiliki juga oleh Bigetron Alpha. Sejauh ini masih cukup terancam permainan dari Bigetron Alpha. Ripo di depan sendirian, apakah cukup untuk menahan diri damage cukup tinggi dan teman-teman Alter Ego Esports dan bahkan siap dikembalikan dengan reward manipulation dan bahkan ada Electro final blow mendapatkan satu poin kill lagi dan bahkan harus tersisa Brand sendirian di arah depan. Apakah masih cukup? Apakah bisa? Dan sepertinya tidak akan